Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Sinaga dari PNS SMA Negeri 15 Kota Bekasi. Saya pada saat ini menjadi guru pengajar biologi di SMA Negeri 15 Kota Bekasi. Adapun pada pembelajaran pada hari ini, saya akan menjelaskan kepada anak-anakku sekalian tentang pola hereditas. Pola hereditas merupakan suatu pola di dalam kehidupan kita semua yang dapat terjadi pada kita berdasarkan keturunan. Pola hereditas ini sebenarnya sudah kalian pelajari pada waktu kalian SMP, yaitu kita mempelajari di mana merah silang dengan putih. Maka pada saat itu kalian menyebutkan ada yang dinamakan dengan warna pink. Karena merah dengan putih sama-sama kuat maka akan muncul yang dinamakan warna pink. Hukum pewarisan sifat, pada hukum pewarisan sifat ini kita akan mengenal yang namanya ada hukum 1 Mendel, ada hukum 2 Mendel. Bukan pada fisika dan kimia saja yang mempunyai hukum, misalkan Newton 1, Newton 2, atau Dalton 1, Dalton 2. Tapi biologi juga punya. Pada hukum Mendel 1, itu berbunyi bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Kita sudah belajar di substansi genetika bahwa dari 2N bisa menjadi N. Melalui apa? Melalui pembelahan mitosis. Dari pembelahan mitosis menjadi pembelahan meiosis yang kita kenal dengan istilah promat, propase, metapase, anapase, dan telopase. Hukum Mendel yang kedua yaitu pada waktu pembentukan gamet. Alel-alel yang berbeda yang telah bersegregasi bebas akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi alel yang berbeda. Pada dasarnya, yang dinamakan dengan hukum 1 Mendel itu mungkin akan terjadi pada satu sifat beda atau yang kita kenal dengan monohibrid. Sedangkan pada hukum 2 Mendel itu akan segregasi beberapa sifat beda yang nantinya dengan dua sifat beda itu akan memungkinkan sifat-sifat yang tidak ada pada induknya itu akan muncul pada keturunan pertama maupun pada keturunan kedua. Kita memasuki yang dinamakan dengan interaksi alel. Di mana yang dinamakan interaksi alel itu ada dominan tidak sempurna. Interaksi alel dominan tidak sempurna itu akan terjadi pada saat dia dihibrid. Artinya adalah antara dominan dan resesif itu akan terpaut. Dia akan menjadi satu yang nantinya akan muncul sifat yang baru. Kita lihat. Pada interaksi alel di sini, G besar G kecil disilangkan dengan G besar G kecil. Di sini kita contohkan adalah tanaman. Tanaman jagung, tanaman jeruk, dan sebagainya. Pada saat G besar G kecil, berarti genotip G besar itu adalah memiliki klorofil. Tanaman G besar G kecil silang dengan tanaman G besar G kecil itu akan menghasilkan 1 G besar G besar, 2 G besar G kecil, 1 G kecil G kecil. Maka kalau kita hitung, yang mengandung gamet G besar pasti hidup. Kenapa? Karena dia memiliki klorofil. Maka kita akan memiliki 3 tanaman hijau dan 1 tanaman tersebut akan mati atau akan letal. Maka perbandingannya 3:1 itu adalah 75% berbanding 25%. Itu kalau pada posisi dia dominan. Gimana kalau pada posisi dia di resesif? Contohnya, ayam jambul silang dengan ayam jambul. Ayam jambul itu adalah ayam yang memiliki jambul, yang memiliki pilal di antara mukanya. Kita kenal, ayam itu ada jambulnya atau pilalnya itu di atas kepalanya. Misalkan ayam jago, dia mempunyai pilal itu bermahkota. Ada yang bergerigi, bahkan ada yang hanya dekat paruh. Nah, apabila ayam jambul kita silangkan dengan ayam jambul, maka akan kemungkinan besar pada saat dia memiliki jambul di seluruh mukanya, maka ayam itu akan letal. Kenapa? Karena ayam itu tidak mungkin bisa menggerakkan tubuhnya.
Kalau pada manusia, kalian pernah dengar ada manusia akar, yaitu manusia yang mukanya ditumbuhi oleh kutil. Hingga kutilnya memanjang, maka dia disebut disebut manusia kutil atau manusia akar. Kalau kita lihat ini, C besar R kecil, 2C besar, 1C kecil, dan 1C kecil, C kecil. Pada saat dia memiliki C besar, maka dia akan mati atau letal. Sedangkan kalau dia memiliki 1C besar, C kecil, maupun 1C kecil, C kecil, dia akan tumbuh normal. Maka kita lihat, ayam yang ada di sekitaran kita itu adalah ayam-ayam yang mampu mempertahankan dirinya dengan normal. Kita lihat, ayam itu ada yang ayam jago contohnya. Dia bermahkota. Bermahkota di mana? Jambulnya itu berbentuk mahkota. Ayam yang betina, kita lihat dekat paruhnya, dia ada jambulnya. Kemudian, ada pula yang kita namakan dengan interaksi genetik atau atapisme. R besar, P kecil, kita silangkan dengan R kecil, P besar. Kita misalkan fenotipnya R besar, P kecil itu rose. Sedangkan R kecil, P besar itu P. Maka akan kita hasilkan R besar, R kecil, P besar, P kecil. 100% ayam itu adalah walnut. Kita mau lihat, kalau walnut silang dengan walnut, alhasilnya adalah, bisa saya jelaskan bahwa kalau kita walnut silang dengan walnut, ini adalah galur murni. Maka akan kita hasilkan 9 walnut, 3 rose, 3 pea, dan 1 single. Inilah contoh daripada hukum 2 Mendel. Ya, ini bisa kalian lihat di sini. Ya, walnut itu ada 9. Kemudian rose-nya ada 3, pea-nya ada 3, single-nya ada 1. Selain daripada atapisme, ada kita kenal dengan polimeri. Ini adalah interaksi polimeri, di mana sesama gamet saling mempengaruhi. Tetapi ada akhirnya suatu fenotip itu akan tertutupi oleh fenotip yang dominan. Misalkan, merah silang dengan merah. Tapi merahnya ini adalah berkadar. Misalkan, yang jantan merahnya 100%. Yang betina merahnya 40% atau 50%. Maka persilangan yang kita dapat, kita akan menghasilkan merah itu adalah 15%. Kita lihat di sini sama-sama. Ada yang merah gelap, ada yang merah sedang, merah muda. Kenapa? Karena dia mengandung unsur merah, M besar. Biarpun dia hanya mengandung M besarnya 1, tapi dia akan menghasilkan fenotip warna merah. Tetapi di kotak yang nomor 16 ini muncul warna putih. Kenapa? Dia tidak mengandung huruf M besar. Itu maka kita kenal pada polimeri rasio fenotipnya adalah 15 berbanding 1. Selanjutnya anak-anakku sekalian, interaksi genetik yang kita namakan dengan kriptomeri. Sama seperti yang tadi. Ada 2 sifat yang disilangkan, tetapi ada sifat-sifat yang nantinya akan tertutup oleh sifat yang lain. Maka pada kriptomeri, kita akan mengenal rasionya adalah 9 banding 3 banding 4. Kita bisa lihat di sini. Ya. Kalau dia mengandung B kecil, pasti keluarnya adalah bunga berwarna putih. Tapi kalau dia mengandung A besar, pasti bunganya berwarna merah. Dari beberapa penjelasan yang Ibu jelaskan kepada kalian semua, bahwa kesimpulannya adalah atapisme itu akan memperoleh rasio fenotip yang tadi sama-sama kita pelajari, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Interaksi letal dapat terjadi pada saat dominan maupun saat resesif. Tadi Ibu sudah berjelaskan. Selanjutnya, polimeri merupakan suatu persilangan yang dapat menyembunyikan salah satu sifat sehingga perbandingannya 15 banding 1. Anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan mempergunakan garpu
atau mempergunakan kode-kode yang akan kita pelajari pada papan catur. Sampai sini Ibu Nur ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.